Salam damai sejahtera buat kita semua. Kemarin kita dihebohkan dengan isu akan terjadinya rapture di bulan September 2025 kemarin. Nah, sekarang ada yang lebih heboh lagi, yaitu pernyataan dari seorang wanita yang mengatakan bahwa Yesus berinkarnasi datang kembali ke dalam dunia. Yaitu ada seorang wanita yang mengaku bahwa dia adalah titisan dari Bunda Maria yang sedang mengandung bayi Yesus, yang sedang mengandung Immanuel, yaitu bayi Yesus. Bagaimana ceritanya kita akan saksikan video berikut ini. Besar Bapak Ibu, saya dari hari ke hari ini Bapak Ibu ya. Nih perut saya sering sapu-sapu begini ya Tuhan Yesus, I love you. Surgawi, saya cinta sekali Tuhan Yesus Bapak Ibu, melebihi dari diri saya sendiri. Itu saya, dan saya selalu yang terjadilah padaku Tuhan menurut kehendak-Mu. Itulah Roh Maria. Itu nih dunia mau menghakimi saya seperti apa ya, inilah saya, manusia yang berdosa dan terhina. Seperti ini saya, saudara. Sudah ya, nih dari samping nih, besar kan? Besar saudara. Udah tambah 10 cm atau 12 cm Bapak Ibu nih perut saya ini. Ini. Dari kalau diperbandingkan dengan tahun lalu, besar sekarang, lebih besar. Tinggal tunggu saja waktu Bapak Yahweh ya, kapan. Ini ya, dalam video yang diupload itu dikasih keterangan, yaitu pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini salah satunya adalah Tuhan Yesus sudah datang dan turun ke dunia ini dalam bentuk cahaya. Tadi kan kita lihat kan ya, dalam tubuh perempuan itu ada sinar-sinar cahaya itu ya. Masuk ke dalam perut ibu V, yaitu mempelai ilahi, wanita terpilih, manusia terexcellent hidupnya dan hatinya di hadapan Bapa surgawi. Rohnya adalah inkarnasi dari Roh Maria. Ini berarti yang wanita tadi itu adalah inkarnasi dari Roh Maria. Dan terpilih untuk mengandung Roh Bapa Yahweh, Roh Yesus Kristus, yang akan lahir ke dunia ini di masa dunia dalam keadaan damai, yaitu masa kerajaan 1000 tahun damai, dan akan menjadi raja memerintah di kerajaan 1000 tahun damai. Jadi itu keterangan dari video yang diupload. Nah, sekarang kita dengarkan lagi apa yang diucapkan oleh perempuan ini ya. Di mana dia bilang bahwa dia sedang mengandung, dia adalah seperti Maria, dan yang dikandungnya itu adalah Roh Bapa, yaitu Yesus Kristus, dan tidak tahu kapan akan lahirnya, bisa 3 tahun atau lebih gitu. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, yang aneh ya. Tidak menjadi manusia seperti pada umumnya. Sedangkan Tuhan Yesus saja dulu waktu lahir di Bethlehem, di kandungan Bunda Maria, itu adalah sebagai manusia yang normal, yang dikandung sesuai dengan kandungan normal. Tidak ada diberitakan bahwa bayi Yesus itu dikandung lebih sampai 2 tahun atau 3 tahun. Nah, ini ibu ini mengaku bahwa kandungannya mungkin bisa lebih, bisa 3 tahun atau lebih nanti. Kita dengarkan lebih jelasnya apa yang dia ucapkan. Itu kan roh. Roh itu bisa disetting mau 3 tahun kemudian melahirkan, 5 tahun, terserah Bapak Yahweh. Ada nyanyian surga menyertai mempelai. Iya, ya bintang-bintang itu sering menari-nari kalau saya lihat.
menari-nari Bapak Ibu, menghibur saya, hati saya, menyanyi. Dunia mau hina saya, mau fitnah saya seperti apa, ya inilah saya. Tuhan kasihanilah saya orang yang berdosa ini dan hina ini. Gitu saya, doa saya. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Itu saya Bapak Ibu, itu hati saya. Saya selalu begitu, Tuhan, terjadilah menurut kehendak-Mu. Ya Bapa Surgawi, selalu saya dihibur. Ibu kita PR mata melilit terus, Ibu ada menyanyi, hai mari berhimpun. Ia tersentuh hati manusia itu, luar biasa mempelai. Ya ada cahaya di perut mempelai. Bucan Yohana Tumi Mumur, Inggit Amerika. Bercahaya sekali dan di mimpi saya Bapak Yahweh Yesus Masih Elohim mengatakan bahwa mempelai akan melahirkan. Nanti kita akan teruskan, kita akan dengarkan lagi apa yang diucapkannya. Yang kemarin itu mengenai rapture saja saya sangat menentang keras bahwa itu adalah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tentang rapture yang diprediksi terjadi tanggal 23-24 September 2025 kemarin. Saya termasuk salah satu orang yang menentang dengan keras pernyataan akan terjadinya rapture. Dan ini ada satu lagi kasus yang luar biasa. Saya tetap berpatokan kepada kebenaran firman Tuhan. Apakah di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan itu ada disebutkan di hari yang kemudian akan terjadi, akan terulang kembali bahwa Mesias yaitu Yesus Kristus itu akan datang lagi, dilahirkan seperti bayi lagi. Dan apakah ada tertulis di dalam Alkitab seperti yang dikatakan oleh perempuan itu, bahwa dia adalah merupakan inkarnasi dari Roh Maria, sedangkan bayi yang dikandungnya adalah inkarnasi dari Roh Yesus, yaitu Roh Bapa Yahweh, yang akan dilahirkan kembali untuk memerintah di kerajaan 1000 tahun damai. Nah, sekarang kita dengarkan kembali apa yang diucapkan oleh perempuan ini selanjutnya. Bercahaya sekali dan di mimpi saya Bapak Yahweh Yesus Masih Elohim mengatakan bahwa mempelai akan melahirkan bayi kembar di muka bumi ini. Haleluya. Ya, hanya orang-orang yang beriman yang percayalah sungguh-sungguh yang akan bertahan Bapak Ibu. Yang tidak percaya sungguh-sungguh akan dilanda dengan keraguan-raguan, ketidakpercayaan mereka, karena iman mereka, iman Petrus, Yudas, dan Thomas, itu cahaya yang keluar dari perut bunda warna emas. Kata Bucan Venita, saya sudah melihat wajah Immanuel dan Mary dalam mimpi 2 tahun yang lalu, kata Bucan Nelly. Iya Bapak Ibu. Tadi kita sudah dengarkan apa yang dikatakan perempuan itu, bahwa bayi yang dikandungnya itu adalah bayi kembar. Ini sesuatu yang luar biasa menyimpang sekali. Kita tahu bahwa Yesus disebut adalah putra tunggal, putra satu-satunya, sang juru selamat. Dia adalah putra tunggal, tidak ada yang lain, tidak ada yang duanya, tidak ada keduanya. Nah, ini perempuan ini mengandung bayi kembar. Jadi bagaimana Yesus bisa menjadi 2 pribadi, bisa kembar? Kalau kembar itu disebut bukan tunggal lagi. Yesus disebut putra tunggal satu-satunya karena dia memiliki seluruh ahli waris Bapa itu, yaitu Allah itu. Semua kekayaan, kehormatan, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kekekalan, kemegahan, semuanya itu diwariskan hanya kepada Yesus karena dia adalah putra tunggal. Dialah satu-satu ahli waris yang sah dari segala kemegahan, keagungan, keakbaran Allah Bapa di sorga sana. Dan perempuan ini mengatakan bahwa kandungannya adalah bayi kembar. Ini sesuatu yang sangat menyimpang, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Dan apa yang akan dikatakannya lagi kita coba dengarkan lagi ya. Biar kita tahu, bagi yang belum pernah menonton, belum pernah mendengar tentang berita ini adalah sesuatu berita yang sangat heboh, yang menggemparkan dunia. Ini, kalau Bapak Ibu lihat, ini kan masih darah dan daging Bapak Ibu. Apalagi kalau bayi ini keluar Bapak Ibu. Mereka itu sangat bercahaya coba. Nih, tidak bisa dibayangkan Bapak Ibu ya. Nih, manusia cahaya itu yang datangnya dari surga. Ya, lahirnya itu di kerajaan 1000 tahun damai, memang betul-betul damai. Baru mereka ini keluar. Ya, seperti ini. Saya kasih tunjuk kepada Bapak Ibu, kuasa Tuhan itu di luar logika kita manusia. Jangan batasi kuasa Tuhan itu dengan logika kita, dengan batang ular kita, dengan pemikiran kita. Ini kuasa Tuhan ini loh. Kalau percaya cahaya, percaya ini luar biasa ini. Karena di dalam ini manusia cahaya, manusia ilahi yang dari surga. Nah, Bapak Ibu sudah lihat kan USG? Bapak Ibu kan sudah lihat USG-nya itu. Saya sudah kasih tunjuk di TikTok, sudah ya? Bapak Ibu sudah lihat wajah siapa itu? Isa Anak Maria, Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ya bagi yang tidak percaya ya, Barabas, Thomas, Yudas, Petrus, ya sudahlah. Mereka kan akan tertinggal di Antikris nanti. Mereka bayar harga, saudara. Ya inilah saya Bapak Ibu. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Saudara mau bilang apa ya? Terserah saudara, itu mulut saudara, itu hati saudara, itu iman saudara. Saya selalu bilang, terjadilah padaku menurut kehendakmu Tuhan. Saya mau bawa perut ini sampai mau 5 tahun kayak saya siap Bapak Ibu. Karena saya punya hati, terjadilah padaku menurut kehendakmu Tuhan. Ngos-ngosan Bapak Ibu ya. Kadang kaki saya ini sejak bengkak. Makanya saya pakai kos kaki ya. Bengkaknya itu ciri-ciri orang hamil. Bengkaknya kan begitu kalau orang hamil, tapi kalau periksa di medis dibilang jantungan, harus pasang cincin lah, apalah gitu-gitu, harus operasi lah. Tidak, saya kan beda. Denyut jantung saya pun berdetak tidak seperti manusia pada umumnya. Itu tadi katanya bayinya kalau dikandung 5 tahun juga dia siap ya, baru lahir gitu. Nah itu bayi lahirnya nanti di kerajaan 1000 tahun damai. Ini kadang saya pikir apa yang bicara tadi itu perempuan itu apa tidak mengerti firman Tuhan ya. Jadi bisa seenaknya bicara, dia pikir orang nggak bisa menyaring dengan firman Tuhan. Kita tahu di kitab Wahyu bahwa kerajaan 1000 tahun damai sebelum terjadi itu terdapat di Wahyu 19 mulai ayat yang ke-11 ini, yang itu perikopnya berjudul Firman Allah. Saya bacakan ya. Wahyu 19 ayat yang ke-11, perikopnya berjudul Firman Allah. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Siapa dia? Ini adalah Yesus. Jadi Yesus bukan dilahirkan di kerajaan 1000 tahun sebagai bayi lagi seperti yang dikatakan perempuan itu ya. Bahwa dia mengandung, dan bayi yang dikandungnya itu adalah roh Bapa, roh Yahweh, yaitu Yesus, yang akan lahir di kerajaan 1000 tahun damai nanti. Jadi dari ayat firman Tuhan ini jelas memberitahukan kepada kita bahwa Yesus datang nanti di kerajaan 1000 tahun damai. Dia menunggang kuda putih, bukan dilahirkan seperti bayi lagi. Jadi hati-hati dengan penyesatan di akhir zaman.
Dan saya lanjutkan ya ayat yang ke-14. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih, bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Jadi jelas itu adalah Yesus yang datang sebagai Raja yang akan memerintah di kerajaan 1000 tahun damai. Bukan dilahirkan sebagai bayi lagi. Tidak ada di dalam Alkitab dijelaskan bahwa di kerajaan 1000 tahun damai nanti bahwa akan dipilih seorang gadis yang akan melahirkan Immanuel, yaitu bayi Yesus lagi, yang akan memerintah di kerajaan 1000 tahun damai nanti. Tidak pernah ada tertulis di dalam Alkitab. Alkitab sudah lengkap, sudah komplit, sampai nanti kepada langit baru dan bumi baru. Jadi tidak ada wahyu di tengah jalan yang diklaim perempuan tadi, yang mengandung bayi Yesus dan dia adalah sebagai titisan inkarnasi dari Roh Maria yang akan mengandung bayi Yesus yang akan melahirkan di kerajaan 1000 tahun damai nanti. Kita dengar lagi apa yang dikatakan oleh perempuan ini selanjutnya ya. Kan saya sudah mati berpuluh-puluh kali dibunuh sama manusia. Sudah mati saya Bapak Ibu. Hanya kuasa Tuhanlah yang membangkitkan saya. Karena roh di dalam saya ini tidak bisa diterima dunia. Ya, jadi manusia-manusia yang jahat yang dipakai setan di muka bumi ini, ketemu saya mereka bunuh. Saya hanya pasrah, ikhlas. Tapi saya beberapa jam kemudian, sekitar 10 jam, 15 jam, hidup lagi. Nah, makanya saya bilang, kalau mau bertanya surga, neraka, bumi, tanyalah saya. Saya sudah dari surga, saya sudah dari alam neraka bawa bumi, dan saya sudah ketemu ular, saya sudah ketemu naga, saya sudah kalahkan mereka. Ya saya bangun, saya hidup lagi. Itu roh Bapak Ibu, peperangan roh. Jadi saya sudah kalahkan itu kuasa maut, kuasa setan, iblis. Ya saya hidup kekal selama-lamanya. Itu kunci rahasianya. Manusia hidup kekal selama-lamanya. Roh kita ini tidak akan mati-mati Bapak Ibu. Ya seperti itu. Jadilah manusia yang baik. Jadilah manusia yang berperilaku baik. Jadilah manusia yang excellent. Hidup di muka bumi ini, engkau akan hidup kekal abadi selama-lamanya. Karena rohmu baik. Roh kita ini kan berasal dari roh Tuhan yang maha baik. Jadi jadilah manusia yang baik. Kalau kita disolimi, kita hanya berdoa, menangis. Kan ego kita yang sakit. Ya, kita disolimi, kebenaran dikatakan sebagai kejahatan, kejahatan dikatakan sebagai kebenaran. Karena dunia suka memutar balik cerita, bukan? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman semua, ingatlah akan ada penyesatan di akhir zaman, seperti yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu di Matius 24 mulai ayat yang ke-23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia, yaitu bahwa akan ada penyesatan-penyesatan di akhir zaman, menjelang datangnya hari Tuhan. Saya lihat di video yang diupload tersebut, di kolom komentarnya itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Ada orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa perempuan itu sebagai titisan dari Roh Maria, dan kandungannya itu adalah titisan dari
Roh Bapa atau Roh Yesus yang akan dilahirkan di muka bumi ini pada kerajaan 1000 tahun damai nanti. Jadi ingatlah Bapak Ibu dan saudara-saudari dan teman-teman semua. Tuhan Yesus sudah memperingatkan kepada kita dan semua itu sudah di depan kita terjadi. Mengenai rapture kemarin yang ditetapkan tanggal, bulan, dan tahunnya, sedangkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang akan tahu tentang kedatangannya. Begitupun dengan pernyataan perempuan tadi yang mengatakan bahwa dia mengandung Roh Mesias, Roh Yesus Kristus yang akan dilahirkan di kerajaan 1000 tahun damai, dan perempuan itu mengaku sebagai titisan dari Roh Maria. Jadi semua yang dikatakan Tuhan Yesus tidak ada yang sia-sia, bukan sesuatu yang hampa, melainkan sesuatu yang berarti dan pasti akan terjadi. Setiap perkataan yang dikatakan, baik itu perkataan secara langsung terang-terangan maupun perumpamaan, semuanya itu adalah benar. Semuanya benar dan seperti itulah adanya. Roh Kudus tetap memimpin kita ke jalannya yang benar, supaya kita bisa mengerti kebenaran-kebenaran firman-Nya dan supaya kita bisa hidup di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.